Diam, gerak. Bergerak, gerak. Tiga, gerak. Tekan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak kami absen. Kalau ada yang mau yang panggil, silakan ke kanan ya. Abdul Nazim. Amin. Airin. Akbar. Anggun. Ika. Putri. Saskia. Fauzan. Fadina. Fauzan. Wazira. Farhan. Haliza. Hazel. Ilma. Dila. Lutfi. Aziz. Reza. Ada Reza. Faiz. Rukia. Nasma. Akil. Laila Octavian Putri. Absen. Nasila. Rivaldo. Raihan. Siva. Delkan. Fiona. Willy. Yasif. Yesi. Diko. Zora. Oke, terlepas lihat dari kehadiran kalian banyak absen karena mungkin karena cuaca atau sakit ya kan. Si Reza nya kusal ya? Ini seorang ya? Oke, silakan keluarkan buku paket dan catatan kalian. Oke, sekarang kita membahas tentang momentum dan impulse. Sebelumnya minggu petang kita belajar tentang keempat usaha dengan energi. Kita tanya dulu tentang materi yang kemarin, usaha dan energi. Apa itu usaha? Usaha adalah kerja yang dilakukan oleh suatu gaya terhadap sebuah benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami perpindahan. Usaha. Oke. Kalau energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Oke. Oke, terima kasih pada Aliza. Kita kasih tepuk tangan pada Aliza. Oke. Hari ini kita akan membahas materi baru yang kelima, yaitu momentum dan impuls. Dan momentum impuls ini sering kita alami seperti olahraga atau kegiatan lainnya lah, kehidupan sehari-hari kita. Dan momentum ini, sebelum kita masuk materi ini, momentum, kalian pernah lihat kecelakaan? Tabrakan? Pernah kan? Misalnya gini, sebuah truk dia jalan terus di berlawanan arah ada motor, dan motor dan truk itu mengalami tabrakan. Dan mana yang lebih besar dampaknya? Motor, dampak mengalami kerusakan. Dan dampak yang mengakibatkan itu, yang mengakibatkan motor itu rusak karena truk. Truk itu masanya lebih besar daripada motor.
dan kecepatannya mungkin kita anggap sama lah. Jadi itu disebut dengan momentum. Momentum itu adalah massa dengan kecepatan. Yang mana tadi Pak jelaskan tadi antara truk dengan motor yang lebih dapat besar itu motor, karena motor itu karena truk itu karena truk itu memiliki massanya lebih besar daripada motor. Jadi motor itu dia rusak karena truk. Apa yang begini lah. Visualkan. Metro. Dan ini kendaraan motor. Dan dia mengalami tabrakan di sini. Yang mana nampak besar itu motor. Dan yang massa lebih besar itu truk. Jadi momentum itu adalah massa dan kecepatan. Massa dan kecepatannya itu lebih besar oleh truk. Jadi pengaruhnya juga lebih besar dari truk ini. Dan momentum itu tingkat kesulitan benda itu berhenti. Jadi truk ini tidak bisa berhenti karena dia memiliki momentum dan massanya juga lebih besar, dan momentum ini hanya dimiliki oleh ketika benda itu bergerak. Pak? Kita masuk ke impuls. Kalau impuls ini adalah gaya yang bekerja pada satu benda dalam selang waktu tertentu. Dan momentum ini, impuls ini, contohnya itu seperti kalian main raket. Kan ada bulunya tuh, wow. Nah, jadi ketika berlawanan, enggak ini. Ini kok muncul sini. Gimana impulsnya itu? Ketika kok itu kalian mau kalian pukul, jadi area sini kan koknya. Terus ketika kalian pukul, koknya kalian kasih gaya pukul. Jadi koknya pindah arah ke sini. Jadi impulsnya itu nih, pantulan, dia mantul, itu impuls. Dan rumus dari impuls I besar sama dengan F itu gaya yang kalian berikan, dan delta T. Delta T waktu kok itu muncul ke tempat kalian. Itu adalah impuls. Selain itu hubungan momentum dan impuls. Kita asumsikan suatu benda bermassa M sedang bergerak dengan kecepatan V1. Kita pakai rumus hukum gaya 2 Newton. M dikali A, dan A ini dirubah diturunkan menjadi V2 dikurang V1 ke delta T, dan diturunkan kembali. Delta T ini kita pindahkan ke sini. Jadi F dikali delta T sama dengan massa dikali V2 dikurang V1, dan diturunkan kembali. F dikali delta T ini yaitu rumus dari impuls, dan F dikali I itu rumus momentum. Jadi didapatkan I1 sama dengan P2 dikurang I1. I sama dengan delta P, ini sama dengan delta P. Delta P itu apa? P akhir dikurang P awalnya. Jadi P2 ini P akhirnya, P1 ini sorry. P2 ini P akhirnya, P1 ini P awalnya. Selain itu contoh soal.
Gerak benda berikut yang mengalami gaya terbesar jika menunggu tembok lalu berhenti adalah dimaksud dengan contoh soal ini. Momentum mana yang lebih besar? Gerak benda berikutnya akan mengalami gaya terbesar jika menunggu tembok lalu berhenti adalah. Jadi ada opsinya A, B, C, D, dan E. Dan yang maksud dengan soal ini yaitu momentum mana yang lebih besar di antara A, B, C, D, dan E. Cara menghitungnya kita pakai rumus momentum. B sama dengan massa dikali V. Kita hitung yang pertama dulu, yang A. Massa berapa? 40 kali 25 berapa? 40 kali 25 kali 25 sama dengan 1000 kilometer per jam. Yang B berapa saya? 50 kali 15 750 kilogram meter persekuat. Dan yang C 100 kali 10 1000. Yang D 150 kali 10 1000. Hah? Dikali 7 Pak. Yang Oh, D kali dikali 7. 7. Kali 7 berapa? 1050 Ya. meter. Yang E 200 dikali 5. 200 Dikali 5. dikali 5 1000 Yang A itu 1000 Pak. Yang berapa Pak? kilometer. Jadi yang mana besar? Yang momentumnya. D. Yang D. Oke, jawabannya D. D. Sudah sama? Masih ada? Akan memperlihatkan kalian sebuah video yang memahami tentang momentum dan impuls. Jadi kalian pahami lah. Dia apa jelaskan tadi tentang mobil kecelakaan. Ini sebagai dalam momentum. Dia apa jelaskan tadi tabrakan itu terkait juga dengan mobil kita itu momentum. Selanjutnya itu tentang badminton. Ini termasuk dalam memahami dengan impuls. Yang mana impulsnya itu terdapat pada tali-tali pada raket itu. Karena tali-tali pada raket itu tentunya yang mengubah arah gaya momentum.
Dan momentum ini dipengaruhi oleh massa dengan kecepatan. Kalau impuls dipengaruhi oleh gaya dan waktu, setelah waktunya. Oke, Pak. Ada pertanyaan tentang momentum dan impuls? Apa dengan momentum dan impuls? Dari video tersebut, siapa dapat menemukan? Siapa yang dapat menyimpulkan dari video tersebut? Apa Pak? Sulit Pak? Ya. Kalau momentum itu sama impuls itu banyak kejadian yang bisa dari fakta di pembelajaran misalnya dari kita momentum itu lebih terikat ke masa itu lebih terikat ke kecepatan sama waktu. Kita kasih hapus pada Pak. Oke, mungkin sekiranya kalian sudah paham, kita langsung masuk ke hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum yaitu menyatakan bahwa jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbuhkan selalu bernilai sama. Dan rumus dari hukum kekekalan momentum itu sama dengan sama dengan awal dan akhirnya. Ini P1 awal, P2 ini P1 ini momentum awal benda yang pertama, P2 ini momentum awal benda kedua. Kalau ini awal, kalau ini akhir. Yang mana bedanya tuh? Yang atas nih. Atas ini disebut dengan absen. P1 tambah P2 sama dengan P1 absen ditambah P2 absen. Dan turunkan kembali rumus dari momentum itu nih M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 dikali V1 absen ditambah M2 dikali V2 absen. Itu dari rumus hukum kekekalan momentum. Selanjutnya itu tumbukan. Tumbukan adalah suatu interaksi dua buah benda antara lempeng yang saling bertukar gaya dalam waktu tertentu. Dan tumbukan ini juga memenuhi hukum kekekalan momentum. Dan pada tumbukan juga terdapat istilah disebut dengan koefisien restitusi. Yang mana koefisien restitusi ini adalah derajat sentuhan suatu benda akibat tumbukan. Dan rumus dari koefisien restitusi yaitu E sama dengan V1 E sama dengan min F1 absen dikurang F2 absen dibagi F1 dikurang F2. Itu dari rumus koefisien restitusi. Dan tumbukan juga terdapat yaitu tumbukan lenting sempurna. Pada contohnya itu kalian pernah melihat biliar kan? Atau inilah di bola putih. Ini anggap bola 8. Jadi kalian tembakkan bola putih ke sini. Jadi bola 8-nya sini, bola putihnya sini. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu bertumbuhkan lenting sempurna. Lenting ini tahu apa? Lenting ini artinya pantulannya lah, lenting. Jadi bertumbuhkan pantulan sempurna. Selain itu tumbuhkan lenting sebagian. Maksudnya itu dua buah benda yang dikatakan pertumbukan lenting sebagian. Dia tuh seperti bola melempar ke tanah, tapi dia tidak sampai ke tangan bapak, tapi sampai setengah nila. Itu yang lenting sebagian. Kalau tumbukan lenting tidak sama sekali, yaitu tumbukan tidak memiliki pantulan.
dia tidak memiliki pantulan lah. Jadi misalnya ini sebuah peluru, dia menembak sebuah balok, dan peluru itu mengalami sini, dan dia tidak ada mantul keluar atau tembus keluar. Jadi dia tetap ke dalam. Dia tumbukan tidak lenting sama sekali atau tidak mengalami pantulan. Jadi misalnya Bapak lempar bola ke bawah, tapi bola tersebut tidak mantul, tetap di bawah. Inilah. Ini sebuah benda, dia tidak mantul. Itu sebenarnya tumbukan tidak lenting sama sekali. Dan semua tumbukan itu dia memenuhi hukum kekekalan momentum. Selanjutnya tumpukan bola dengan lantai. Kalau ini asumsikan sebuah bola atau suatu bola jatuh dari ketinggian H1. Saat bola akan menuju lantai atau lempar ke lantai, bola akan mengalami kecepatan akar 2GH1, yaitu G ini gravitasi H1 dikali H1 yang ketinggian pertamanya. Setelah bola dipantulkan atau bola itu dipantulkan di kena pantul bapak jatuhkan, dia akan memantul hingga dapat ketinggiannya H2. Saat memantul, bola akan bergerak dengan kecepatan min akar 2G kali H2 dengan nilai negatif karena dia arahnya berlawanan yang bapak lempar bawah. Ini screen lah, ini kelereng. Yang satunya tuh 41 ini. Gimana H2 nya? H2 nya tuh ini. H2 nya tuh ketinggian dari ini ada sampai sini. Ini yang satunya sini lah, ini lah. H2 nya segini. Paham? Tumbukan dengan rantai. Dan rumusnya itu E koefisien restitusi akar kuadrat H2 dibagi H1. H1 itu tinggi awalnya, H2 itu tinggi pantulannya. Oke, contoh soal. Sebuah peluru bermassa 20 gram ditembakkan dengan kecepatan 230 meter per sekon mengenai balok yang diam di lantai massa balok 20 gram. Ternyata peluru melewati bagian dalam balok dan keluar dari balok. Jadi peluru ini tembus pada balok tersebut dan kecepatannya itu berkurang menjadi 160 meter per sekon. Itu kecepatan balok setelah ditembus. Kita pakai rumus hukum kekekalan momentum. Apa rumus hukum kekekalan momentum? F1 dikali V1 tambah F2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen tambah M2 dikali V2 aksen. Diketahui massa peluru MP 20 gram ubah kilo berapa? 0,2 kilogram. 0,02 kilogram. Terus 0,2 ya? Atau berapa kilogram dipakai kilo? Itu ya, 0,2. Kalau salah
Perbaiki ya. Terus kecepatan awalnya 230 meter per sekon. Terus masa balok MB berapa? 2 kilo. Terus kecepatan pulau jadi 160 meter per sekon. Ini F1 absennya. Kecepatan akhirnya yang menjadi 160 meter per sekon. Jadi tanya kecepatan balok setelah ditembus. Itu P2 absen. Itu yang kita cari. Pakai rumus nih. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan V1 absen. M1 absen, M1 dikali V1 absen ditambah M2 dikali V2 absen. Masukkan lagi. M1 berapa? 0,2 kilogram dikali 230 ditambah 2 kali V2 nya 0. Kenapa dia 0? Karena benda itu tidak bergerak, ya kan? Dia balok. Ini sebuah peluru. Sebuah peluru nih. Terus ini balok. Jadi peluru ini menembak balok nih. Jadi balok peluru ini tembus balok. Jadi yang ditanya tuh kecepatan balok setelah tembus bang kali 2 kali 0 sama dengan M1 0,02 dikali 160 ditambah V2 absen 0. Ini 0. M2 nya 0. M2 0 kali M2 tetap ini nggak ada 0, jadi langsung F2 absen ya. Kita jumlahkan lagi. 0,02 dikali 220 berapa? 4,6. 2 kali 0 0 kan? Terus 0,02 kali 160 berapa? 3,2 F2 absen. Nih yang kita carikan F2 absen. Tidak luas. F2 absen 4,6 bagi 3,2 berapa? 1,4375. Kita pakai ini ya. 1,43. Ini kan kita pakai yang tiga angka ini aja. Jadi kecepatannya kalau tersebut setelah ditembus yaitu 1,43 meter per sekon. Pak, ada pertanyaan? Coba kalian lihat video tentang pembukaan itu.
Kalian waktu kecil pernah main kelereng? Kenapa? Itu juga termasuk dalam bentuk permainan kelereng. Dan semua bukan itu mempunyai untung dalam itu. Jadi semua kan pakai rumus. Jadi misalnya ujian, kalian kan tanggal 3 ujian. Jadi misalnya dalam soal itu Pak beli soal rumusan. Yang soal yang rumus yang kayak begitu itu untuk kalian menentukan. Dan Bapak dan bayar Pak. Oke, Pak bagi LKPD, jadi kalian isi jawabannya juga. Terus nanti kalian presentasikan satu kelompok, satu nomor. Dan baca gitu. Jadi Pak kalian buat tuh sekitar 12 menit lah. Jadi kelompok itu kelompok berapa? Dua.
Toh? Pak. Ngerti apa? Yang ABCD itu soalnya jawabannya itu di kolom tuh. Pak. Wow, Pak, berarti kan yang dia kan, Pak? Pak, berarti kan yang Dalam pokoknya nama kelompok ya, kamu akuntan itu bisa masuk ke nilai. Kalau ada kamu ya bisa ke nilai. Pak, apa yang perlu TK? Oke, ada pertanyaan? Sudah siap?
Oke, udah siap. Bapak. Oke. Udah siap ada? Nah, kelompok 1. Perwakilan saya menyuruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susmayana, perwakilan dari kelompok 1, yang dimana di sini saya akan berbagi pengertian momentum dan impuls dalam berdoa. Momentum adalah tingkat kesukaran atau kesulitan suatu benda untuk bergerak, yang dimana momentum hanya dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Jadi sebagai impuls adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dalam selang waktu tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian momentum dan impuls. Oke, kita siapkan pada Yesi. Oke, kelompok selanjutnya tuh. Terus kan kelompok fenomena. Perkenalkan, nama saya Siti Amanda, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan tentang satu penampilan momentum dan impuls dalam bergerak, yaitu desain mobil modern mendapatkan kebenaran bersama pengalaman untuk mengurangi impuls tabrakan, mendaratan atlet mengikuti untuk memperpanjang waktu kontak dan mengurangi impuls, dan pukulan dalam olahraga seperti pukulan kode kita atau yang mengacu pada kelenturan momentum dan keterbang momentum melalui impuls.
meter dengan kecepatan hingga 9 masa per sekon. Ternyata dapat dihitung balik sehingga mencapai kecepatan 52 meter per sekon. Itulah inti saya. Oke, dengan kawan jalan. Masa dari polangan tersebut adalah 145 gram dibagi sama dengan 0,145 gram. Kelajuan satunya adalah 39 meter per sekon dan kelajuan kedua 52 meter per sekon. Dikurang 1 serta inputnya 0,145 kilogram dikali dengan 2 meter per sekon serta dikurangkan dengan 39 meter per sekon lalu dijumlahkan 2 serta dijumlahkan kedua juga. Akhirnya adalah 13,145 km. Oke, itu sebuah yang bola plastik bermasa 140 gram. 140 gram. Oke. Gram itu pakai kilo. Dapatkan 1,150 kilogram. Jadi P1 kecepatan awalnya, P2 kecepatan sesudahnya dipukul. Terus itulah rumusnya. Jadi rumus yang pakai bar rumus yang pakai bar itu I dengan delta P. Dimana delta P itu nih F P2 kurang F1. Oke, betul. Benar-benarnya? Terus. Oke, nomor itu, nomornya. Nomor 4. Nomor 8 nah. Mari kita sih. Gue
mendengarkan hasil diskusi kami, yang dimana soalnya yaitu sebuah benda memiliki massa 3 kg, kemudian bergerak dengan kecepatan masing-masing sebesar 8 meter per sekon. Tentukanlah momentum benda tersebut. Sini diketahui massa sama dengan 3 kg. V sama dengan 8 meter per sekon. Sisanya rumusnya M kali B sama dengan M kali V. B Satunya kilometer per sekon. Kilogram. Kilogram meter per sekon. Oke. Dari nomor 1 itu diketahui masanya 3 gram. Dari kecepatannya 8 meter per sekon. Rumus momentum apa? P kali V. Itu kali 8, 12 kg meter per sekon. Oke, betul. Kasih apa pada apa? Oke, selanjutnya apa terakhir? Berapa 5? Apa? Sesian kelompok. Cepat,
disamakan dengan yang di atas perahu. Dan masa perahu itu 180 kg dan P6 ini kecepatan akhir dari nelayan 1 km per jam. Jadi yang ditanya itu kecepatan sesaat perahu itu ketika nelayan itu meloncat dari perahu. Jadi pakai rumus hukum kekekalan momentum. Jadi Zora tadi sudah masuki tanya 60 kali 6 tambah 240 kali 6 sedangkan 60 kali 1 tambah 240 FP absen. Iya, FP absen. Jadi ini 160 tambah 1650 dengan 50 tambah 250 FP absen. Dan tadi kan FP absen. Jadi dapat itu 6 meter per skor. Oke, kasih tepuk tangan, boleh Zora. Oke, Luffy, Luka. Oke, langsung deh kan. Oke, setelah kalian melakukan tadi KPD Pak kasih soal dan kalian sudah bisa menjawabnya. Jadi rasa kalian sudah paham dengan momentum dan mikro. Jadi untuk ujian nantinya akan ada soal-soal yang seperti ini. Kalian pahami lah soal kok. Jadi pada lagi diskusi untuk kalian. Mereka video sudah pelajaran untuk kalian. Jadi Pak ucapkan terima kasih kepada kalian telah membantu Bapak dan berapa pertanyaan? Alhamdulillah. Benar. Oke, lapang berikan. Alhamdulillah. Oke, mau ucapkan terima kasih. Bantu dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.